Selamat pagi adik-adik, berjumpa kembali ya dengan Lose di sini. Nah, pada kesempatan minggu pagi ini, wah semuanya bersenyum ceria ya. Siapa yang tadi pagi bangun terus berdoa? Wah, semuanya ini aduh hebat sekali ya, anak-anak sekolah Minggu Sion. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar ya. Ingat, Tuhan telah membimbing kita, menuntun kita ya hingga saat ini. Kalau kita lihat ya adik-adik, burung yang kecil ya, yang kita lihat itu ada burung gereja gitu ya. Apakah mereka menanam makanannya adik-adik untuk bisa makan biji-bijian? Enggak kan ya? Apakah mereka khawatir? Wah, jangan-jangan aku ketika datang nggak dapat biji-bijian. Apakah mereka berpikir seperti itu? Enggak ya, mereka sudah mempercayakan semuanya pada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan memelihara mereka, sehingga mereka hanyalah melakukan tugasnya, yaitu mereka datang, terbang, dan Tuhan pasti akan memberi mereka makan. Karena itu adik-adik, kita nggak perlu khawatir ya, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Karena apa? Karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya. Yang penting bagi kita adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Oke adik-adik, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyikan Burung Pipit Dia Pelihara. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi adek. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke adik-adik, nah mari kita bersama-sama, kita berdoa ya. Sebelum masuk lebih jauh dalam ibadah pada kesempatan pagi ini, kita minta pimpinan Roh Kudus, sehingga kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih setia yang telah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu, terima kasih atas segala pimpinan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama dalam saat ini Tuhan, di kegiatan live streaming dalam ibadah pagi ini Tuhan. Biarlah kami boleh sehati, kami boleh sepikir Tuhan dengan pimpinan dari Roh Kudus-Mu saja, sehingga pada kesempatan ini kami boleh memuliakan nama-Mu, kami memuji Engkau dengan bersukacita, dengan penuh kesanggupan kami, dengan penuh sukacita kami hanya ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus membimbing kami, mengajar kami bagaimana kami boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah dalam ibadah pada pagi ini kami boleh mendapat kekuatan baru, kami boleh mendapatkan pimpinan dan penyertaan daripada-Mu, bagaimana kami harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu kemarin kita sudah mendapat cerita apa? Ya, mendapat cerita mengenai kasih Papa ya. Kebetulan minggu kemarin kan hari Papa ya. Nah,
pada kesempatan ini kita akan mendengarkan cerita mengenai bangsa Israel di masa lalu ya adik-adik ya. Nah, cerita ketika mereka dipimpin oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, siapa di sini yang masih hafal nama-nama dari 12 suku Israel? Oh, hanya beberapa ya ternyata ya. Nah, oke adik-adik, baiklah untuk kembali kita mengingat ya untuk nama-nama suku Israel, kita nyanyikan lagu ini ya, 12 anak Yakub. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Kita pujikan sekali lagi ya dia. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ya demikian adik-adik. Jadi anak Yakub yang 12 itu lahir dari 4 orang ibu ya, yaitu yang pertama dari Lea, kemudian ke Bilha, Zilpa, dan juga dari Rahel yang paling disayang oleh Yakub. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua duduknya yang rapi ya, kita mau fokus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mari. Bilangan 11 ayat 18 sampai 20. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sudah siap untuk mengikuti firman Tuhan hari ini? Sebelumnya, saya ajak semua untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan dan melihat panggung boneka. Tuhan, ajar kami Tuhan, beri kami pengetahuan agar kami dapat memahami firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, minggu lalu kan kita sudah merayakan Hari Papa. Tapi yang lo semua tanya bukan tentang firman Tuhan minggu lalu. Lo semua tanya firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Apa masih ada yang ingat tentang apa sih 2 minggu lalu itu firman Tuhannya? Ada yang ingat? Ada yang jawab, udah kelamaan lo, udah lupa. Masa lupa? Hari ini karena kita akan mempelajari firman Tuhan, merupakan kelanjutan dari firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Sama Musa dan bangsa Israel dalam menuju tanah perjanjian. Hari ini ada beberapa peristiwa yang terjadi. Jadi, ayo kita sama-sama duduk, siapkan Alkitabnya. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk memberikan firman Tuhan. Mari kita saksikan panggung boneka berikut ini.
Suatu hari berangkatlah orang Israel menurut perintah Tuhan melalui perantaraan Musa. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah tetapkan, dan selama perjalanan tiang awan menyertai mereka. Wahai bangsa yang dikasihi Tuhan, kemarilah, ada yang hendak kusampaikan kepada kalian. Ya, Tuanku Musa, kami menghampirimu. Seperti yang Tuhan telah firmankan kepadaku, hari ini kita sudah bisa berangkat ke padang gurun Sinai. Baik Tuan, apakah ada aturan selama perjalanan kita? Betul sekali, tentu saja ada. Aturannya begini. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka, yang dipimpin oleh Nahason bin Aminadab. Bagaimana? Apakah laskar Yehuda sudah siap? Kami sudah siap. Baru diikuti oleh laskar suku Bani Isakar yang dipimpin oleh Netanel bin Zoar. Siap, Tuan, Tuan, kami kami berangkat. berangkat. Setelah itu disusul Bani Zebulon yang dipimpin oleh Eliab bin Relon. Baik Tuan. Bani Gerson dan Bani Merari berangkatlah. Jangan lupa mengangkat kemah suci yang tadi telah dibongkar. Lalu diikuti oleh laskar yang dibawa panji-panji Ruben, laskar suku Bani Simeon, laskar suku Bani Gad, dan laskar suku lainnya menurut pasukan mereka. Khusus orang Kehat, merekalah yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Perintah dilaksanakan, Tuan. Demikianlah setiap suku Israel berangkat menurut perintah Tuhan melalui Musa. Tetapi pada suatu kali bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ketika mendengar sungut-sungut mereka, Tuhan menjadi marah dan mendatangkan api di atas mereka. Api itu merambat di antara mereka dan menghanguskan sebagian dari perkemahan. Lihat, ada api. Ini api dari mana? Bisa jadi Tuhan jadi marah kepada kita oleh karena kita bersungut-sungut. Tuan Musa, Tuan Musa. Tuan, bagaimana ini? Api ini bisa membunuh kami semua. Oleh karena itulah, kalian tidak boleh bersungut-sungut. Apa yang perlu kami lakukan, Tuan? Sebab kami sudah terlanjur bersungut-sungut. Jujur, kami tidak bisa menahan api amarah Tuhan. Saya akan berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa yang kalian telah lakukan. Tetapi kalian juga secara pribadi harus bertekad untuk tidak bersungut-sungut lagi kepada Tuhan. Baik Tuan, Baiklah, Tuan. semoga Tuhan mendengarkan permohonan kami dan kami mendapat kemurahan dari Dia. Setelah Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena disitulah menyala api Tuhan di antara orang Israel. Kemudian dalam perjalanan ada juga orang yang berusaha mempengaruhi orang Israel untuk meragukan Tuhan. Lihatlah, jika terus-menerus di sini, kita akan mati. Oleh karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Tuan Musa, siapa yang akan memberikan kami makan daging? Iya betul, teringat waktu berada di Mesir, begitu berlimpah makanan, juga ikan, bahkan kami pun tidak perlu membayar apa-apa. Di sana juga banyak mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Kondisi kita sekarang sangat berbeda sekali. Malahan kita kehabisan tenaga karena tidak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali mana ini saja. Ditambah lagi, mana ini seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar berdola. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Tuhan,
Mengapa engkau memperlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh orang Israel. Akukah yang mengandung seluruh bangsa Israel? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau menyuruhku menjadi seperti seorang pengasuh yang menggendong anak kecil, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel. Bawalah mereka di kemah pertemuan, supaya mereka berdiri bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan berbicara kepada mereka semua, sehingga tidak usah lagi engkau seorang diri memikul tanggung jawab bagi bangsa ini. Aku akan menyampaikan kepada mereka bahwa bukan hanya 1 hari, 2 hari, 5 atau 10 hari, tetapi genap sebulan lamanya aku akan memberikan daging kepada mereka, sampai keluar dari dalam hidungnya dan sampai orang Israel muak memakannya. Tuhan, bangsa yang ada bersamaku saat ini 600.000 orang yang berjalan kaki. Bagaimana mendapatkan sekian banyak kambing domba dan lembu sapi untuk disembelih bagi mereka? Musa, masakan kuasaku akan kurang untuk melakukan semuanya itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Setelah Tuhan berkata demikian, Musa keluar dari kemahnya dan memanggil semua tua-tua Israel. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Tidak lama setelah Tuhan berbicara, bertiuplah angin yang dari Tuhan. Kemudian turunlah burung-burung puyuh di sebelah laut. Burung-burung itu jatuh di tempat perkemahan dan di sekeliling orang Israel. Orang-orang yang rakus dihukum Tuhan dengan memberikan tulah yang sangat besar, sehingga banyak orang yang mati. Adik-adik, bagaimana panggung boneka yang baru saja kita lihat? Bagus gak ceritanya? Adik-adik bisa melihat gak? Di situ ada 3 peristiwa yang terjadi. Ya, peristiwa pertama adalah tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, ketika rombongan bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak itu, ketika akan berangkat, bagaimana harus dipersiapkan. Suku mana yang pertama yang harus berangkat, suku kedua yang berangkat, dan seterusnya sampai semua suku, ke-12 suku Israel bisa berangkat berjalan dengan lancar. Coba kalau tidak diajarkan oleh Tuhan, mereka semua akan dulu-duluan, akan berantakan, ya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada mereka melalui Musa bahwa suku tertentu, suku Yehuda yang pertama, selanjutnya suku yang kedua, ketiga, sehingga berjalan dengan lancar. Tuhan tidak hanya mengajarkan kepada bangsa Israel tentang bagaimana rombongan akan berangkat, Tuhan juga memberikan banyak pengajaran kepada bangsa Israel. 2 minggu yang lalu bercerita tentang bagaimana suku Lewi dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Sebelumnya juga diajarkan tentang bagaimana ketika harus menabiskan para imam. Begitu banyak hal yang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel selama perjalanan menuju tanah perjanjian itu. Gunanya apa sih? Pasti itu berguna untuk kebaikan bangsa Israel. Mereka kan bangsanya semakin besar, semakin banyak jumlahnya. Mereka harus bisa diatur supaya kehidupan mereka juga berjalan dengan baik. Bagaimana dengan adik-adik? Apa hubungannya dengan adik-adik melalui firman Tuhan hari ini? Sejak kecil, adik-adik oleh orang tua sudah diajarkan tentang berbagai macam hal. Dari kecil, misalkan diajarkan cara makan, kalau sudah lebih besar masuk sekolah, diajarkan kalau mau berangkat sekolah bagaimana. Kalau nggak diajarkan, begitu bangun pagi langsung buru-buru ke sekolah. Apa begitu? Kan tidak. Pasti orang tua mengajarkan,
Oh, kalau bangun tidur, kita berdoa dulu, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selama kita tidur. Habis berdoa terus gimana? Kita ke kamar mandi, kita mandi, sikat gigi, kemudian sarapan, pakai seragam, ya. Terus kita baru pergi ke sekolah. Ada aturan-aturannya dan cara-caranya supaya waktu bangun tidur sampai berangkat sekolah bisa berjalan dengan lancar. Peristiwa yang kedua itu tentang apa? Coba ingat-ingat tadi panggung boneka. Tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut. Apa sih bersungut-sungut? Kalau bahasa sekarang, ngomel-ngomel. Kenapa ngomel-ngomel? Tidak puas, tidak bersyukur. Mereka suka seperti itu. Mereka suka membandingkan dengan keadaan terdahulu ketika mereka masih ada di Mesir. Akibatnya, karena tidak puas, mereka akan mengomel, bersungut-sungut. Bagus gak? Boleh gak? Siapa di sini yang kalau di rumah tidak puas, pulang ke rumah, mama bilang, ayo dari sekolah, tasnya ditaruh di tempat, sepatunya kan, mama ribet, ngomel-ngomel, gak mau diatur, gak puas. Kenapa sih gak boleh saya taruh sepatunya mau saya? Kenapa sih saya harus tidak puas, tidak boleh gak begitu? Tidak ya, seperti bangsa Israel ini bersungut-sungut, akhirnya Tuhan marah dan menghukum mereka dengan api. Siapa di sini yang kalau tidak taat, bersungut-sungut mau dihukum sama Tuhan? Nggak mau ya, jangan ya. Tuhan mengharapkan anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada orang tua, kepada papa mama, kepada Tuhan. Tidak perlu pakai bersungut-sungut. Kalau kamu tidak mengerti, kan bisa tanya baik-baik kepada papa mama. Kenapa harus ini, harus begitu? Pasti dijelaskan. Semua yang dilakukan itu tujuannya untuk kebaikan adik-adik, ya. Kalau peristiwa yang ketiga bagaimana? Yang ini lebih-lebih ya. Tuhan sudah memelihara bangsa Israel selama perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Itu dalam waktu yang lama. Tuhan jaga mereka, beri kesehatan, beri makanan. Tapi ada orang-orang tertentu di dalam bangsa Israel itu yang menjadi rakus. Tuhan memberi mereka makanan mana selama perjalanan di padang gurun itu. Tapi orang-orang yang tidak puas ini, orang-orang yang rakus ini, mereka berteriak, ya, berteriak-teriak, bilang ke sekeliling mereka, membujuk-bujuk teman-teman yang lainnya. Dia bilang, enakan di Mesir. Di Mesir banyak daging, banyak makanan yang enak-enak. Mereka boleh nggak sih sebenarnya makan daging? Boleh. Karena Tuhan tidak melarang mereka. Tapi karena pada dasarnya mereka tidak puas, mereka membandingkannya dengan di Mesir yang menurut mereka itu kalau mau makan daging sebanyak-banyaknya bisa. Akibatnya mereka membujuk semua bangsa Israel, dan bangsa Israel itu akhirnya berteriak kepada Musa, meminta daging. Musa pun berkata kepada Tuhan, jumlah bangsa Israel itu banyak. Apa mungkin memberikan daging yang diminta sekaligus semuanya? Tapi Tuhan berkuasa dengan mendatangkan burung puyuh yang banyak. Sampai Tuhan bilang tadi di pembacaan Alkitab, dibilang berapa? 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, sampai genap sebulan, sampai
dengan daging. Ya. Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan memberikan yang mereka inginkan, tapi ada konsekuensinya untuk yang orang rakus itu. Ya, Tuhan menghukum mereka. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik termasuk anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan? Atau malah adik-adik memilih menjadi orang yang rakus? Tuhan memberkati papa, memberikan pekerjaan sehingga papa bisa mendapatkan uang untuk membeli barang-barang dan bahan makanan yang dibutuhkan. Mama juga bekerja keras, memelihara rumah, memasak. Waktu adik-adik dipanggil papa mama, Koko, Cece, Dede, ayo makan. Begitu. Mama, kok makanannya seperti ini? Aku nggak mau. Begitukah? Sudah mama capek-capek masak, kalian tidak makan, malah ngomel-ngomel. Besoknya mama berikan yang diminta, kalian mana bilang, oh hari ini aku nggak mau yang ini, aku maunya yang lain lagi. Itu bagus gak? Boleh gak? Tidak boleh. Adik-adik harus belajar bersyukur. Tuhan memberikan yang terbaik untuk adik-adik, bukan karena keinginan adik-adik saja, tapi juga mama itu memasak juga untuk kebutuhan adik-adik. Makanannya juga sesuai dengan kebutuhan adik-adik, bukan cuma yang disukai saja. Jadi, Lose mau ajak adik-adik sedari kecil belajar bersyukur. Ya. Sama seperti firman Tuhan ayat hafalan hari ini yang diambil dari Mazmur 106 ayat 1. Begini bunyinya. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat hafalan ini cocok sekali dengan firman Tuhan panggung boneka hari ini. Coba kalau bangsa Israel berterima kasih, tahu bersyukur, ya. Tidak hanya menginginkan apa yang diingini sendiri sehingga menjadi rakus. Mereka tentu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak bersungut-sungut, tidak menjadi rakus, ya. Tapi mereka akan bersyukur, memuji Tuhan. Apa yang diberikan kepada Tuhan itu sudah menjadi berkat, ya, sudah menjadi apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Sama seperti kita, Tuhan memberi berkat kepada setiap orang berbeda-beda. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi ya, ayat hafalannya, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Walaupun bangsa Israel bandel, tapi Tuhan tetap menjaga mereka. Ada orang-orang yang dihukum, tapi Tuhan tidak membinasakan seluruh bangsa Israel. Tuhan tetap membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Sama seperti adik-adik, mungkin suatu kali ada yang kurang puas atau kurang berterima kasih kepada Tuhan. Kita bertobat, kita mau berubah, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini yang dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan setiap hari. Juga atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan, sedari kecil kami tidak mau mengikuti orang Israel yang tidak puas kepada Tuhan. Tapi kami mau dari kecil menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang bersyukur atas berkat Tuhan.
Tuhan, ajar kami Tuhan untuk berterima kasih Tuhan kepada orang tua kami, kepada orang sekeliling kami yang sudah mengasihi kami, terutama kepada Tuhan yang memberikan berkat berlimpah kepada orang tua kami dan kepada keluarga kami, juga kepada kami. Tuhan telah memberikan kesehatan, menjaga kami, memberikan kami makanan yang secukupnya. Lebih daripada itu Tuhan, ajar kami Tuhan sebagai anak-anak yang walaupun masih kecil, kami mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami dengan belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Adik-adik, wah tadi seru sekali ya. Kita melihat ternyata bagaimana ya adik-adik, mereka ternyata bangsa Israel bersungut-sungut karena apa yang mereka alami itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah adik-adik, tadi seperti disampaikan oleh Lose bahwa kita ini harus selalu bersyukur, kita harus selalu mengucap terima kasih sama Tuhan ya. Nah dari cerita bangsa Israel bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini, yaitu dengan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya. Nah karena itu adik-adik, kita boleh mengenang kembali ya atas pengorbanan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Ya, Tuhan memberikan hidup yang baru bagi kita di dalam pimpinannya ya. Kita sekarang juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang untuk menjaga kita, untuk kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, berarti kalau kita sekarang sudah diberkati Tuhan dengan sedemikian banyak, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah kita harus berjalan menuruti apa yang telah Tuhan perintahkan bagi kita ya. Bagaimana kita juga memberikan kasih ya, sukacita, damai sejahtera itu juga bagi orang-orang di sekitar kita ya, sehingga kita boleh menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak yang boleh berkenan, boleh hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi ya kita pujikan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memujikan bahwa kita mau berbuah ya. Yang terlebih penting adalah kita harus selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu Tuhan pasti memberikannya untuk kebaikan kita semua. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Shalom.